Tante Tina, nggak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli. Tapi pastinya kita tetap bersyukur karena sampai hari ini kita semua masih bisa bernafas. Kita punya badan yang sehat dan kita bisa bersama-sama lagi. Iya Tante Emil, makanya hari ini itu adalah hari Minggu di mana kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, siap Tante. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Ya Tante Emil, kita sapa dulu ya sebentar. Halo Nathan, halo Excel, halo Ray, halo Gerald, Kevin. Wah, Tante Tina yakin pasti kalian semua dalam keadaan sehat. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, adik-adik selamat pagi ya semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kita ketemu lagi lewat ibadah online kita di sekolah minggu ini. Nah, tapi begini, kalaupun adik-adik masih beribadah di rumah, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kalian membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, kalian memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tante percaya Tuhan Yesus pasti hadir ya di rumah kalian. Tuhan Yesus hadir di hati kalian karena Dia sangat mengasihi kita semua. Nah, sekarang saatnya ya kita akan meninggikan Tuhan. Kalian berikan suara kalian yang terbaik untuk kita mengasihi Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan ya. Siap ya, berikan yang terbaik untuk kita mengasihi Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat tangan kanan semua. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kalian lipat tangan, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Bapa. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tetap ada
kami boleh sehat, Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami. Dan Tuhan, saat ini kami akan memberikan hati kami akan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah saat ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu, kami siap berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa. Haleluya, semua kita sama-sama berkata amin. Ya, kita masih bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita sebelum kita nyanyi, sebelum kita memuji nama Tuhan, yuk kita angkat tangan dulu, kita sorakan haleluya 5 kali. Ikutin Tante Tina ya. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Siap ya? Seperti itu ya contohnya ya. Udah siap? Yuk. Siap. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan menyanyi bersyukurlah kepada Tuhan. Ayo, adik semuanya semangat ya memuji Tuhan. Ikutin gerakan kita yang ada di sini ya. Yuk sama-sama. Na 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 na. Semua katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, yo, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mana teriakannya? Na 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 na. Haleluya ya sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau tetap memakai anggota badan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju angkat tangan ya. Bapak Abraham. Ya, semangat semuanya yang di rumah ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga yo. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Udah capek belum? Belum dong Tante Belum Emil, ya, pasti belum. belum ya. Ya. Tapi kalian boleh duduk ya. Kalian boleh duduk kembali. Kalau Bapak Abraham, jadi ingat ya. Bapak Abraham ini dia seorang yang percaya sama Tuhan. Setia pada janjinya Tuhan. Nah, tapi untuk mendapatkan janji Tuhan kan kita seperti Bapak Abraham juga harus rajin beribadah kepada Tuhan. Harus setia, harus rajin buka firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka berpikir dalam hati kita ya, wah aku sudah berdoa setiap hari, aku sudah rajin beribadah, tapi mana ya janji Tuhan kok belum terjadi? Kok lama ya janji Tuhan belum diberikan untuk saya? Ya adik-adik di rumah pernah nggak ngalami seperti itu? Kalian udah rajin, udah setia, udah berdoa setiap hari, tapi janji Tuhan kok belum datang ya? Kapan ya? Oh Tante Emil, Tina tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Soal janji, jangan khawatir. Ingat apa yang Tuhan katakan buat kita melalui firman-Nya. Marilah adik-adik, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap setia sama Tuhan Yesus. Siap. Ya, biar kita tetap setia, kita tetap semangat lagi. Yuk kita akan menyanyikan tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, sama-sama ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia
tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, selalu taat kepadamu ya Bapa. Kami berdoa juga buat bagi Tante Diah yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan guru-guru sekolah minggu dan terlebih lagi buat anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita saatnya akan dengar firman Tuhan. Semuanya semangat, firman Tuhan yang sangat bagus sekali. Halo, selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Tadi memuji Tuhannya kita dengan semangat ya. Tante Tina, Tante Emil dengan begitu semangat memuji Tuhan. Tante Dia percaya kalian di rumah juga semangat dalam memuji Tuhan. Nah, sekarang kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan duduk dengan baik. Tante Dia mau membawakan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini Tante Dia ambil dari Kejadian 17. Menyambung dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tante Dewi minggu kemarin, yaitu tentang kesabaran. Iya, minggu kemarin yang diuji kesabarannya Raja Saul, walaupun dia seorang raja yang gagah perkasa, tetapi ternyata dia gagal. Ya, nah sekarang Tante Dia membawakan ada seorang yang sedang diuji oleh Tuhan. Apakah dia berhasil? Wah, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Di dalam Kejadian 17, Tante Dia akan membawakan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang seorang yang bernama Abram. Abram adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan Abram adalah seorang yang taat. Dia menerima janji-janji Tuhan. Ketika dia menerima janji Tuhan, dia selalu percaya, dia selalu yakin bahwa Tuhan akan menepati janji. Nah, adik-adik, ada 4 janji Tuhan kepada Abraham. 1, Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Keturunannya Abraham akan menjadi raja-raja yang besar. Banyaknya keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di bumi. Wah, banyak sekali. Nah, janji yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan, yaitu tanah yang sangat subur, sangat baik. Ya. Yang ketiga, Tuhan berjanji menjadikan Abraham menjadi berkat buat orang lain. Siapa yang berteman dengan Abraham, dia akan diberkati. Siapa yang membenci Abraham, mengutuk Abraham, akan dikutuk juga oleh Tuhan. Wah, siapa yang berteman dengan orang yang diberkati Tuhan, pasti diberkati. Nah, anak-anak, ini 3 ya. Yang keempat, Tuhan akan membuat nama Abraham menjadi masyhur. Masyhur itu apa? Masyhur itu terkenal. Abraham terkenal karena apa? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Ya, nah, anak-anak, kalian tahu Tuhan memberikan janji-janji ini, dan Tuhan sudah memberikan. Ada 3 janji yang sudah diterima Abraham saat itu. Tanah Kanaan sudah, nama yang masyhur, yang terkenal sudah. Dan ketika ada orang yang
bersahabat dengan Abraham, Abraham menjadi berkat juga sudah. Tinggal satu lagi yang ditunggu-tunggu Abraham. Saat ini Abraham sudah berumur 99 tahun. Tadi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di bumi. Tapi ketika Abraham umur 99 tahun, dia belum punya anak. Dia belum punya satu pun keturunan. Anak-anak, ketika suatu hari, ketika Abraham sudah berumur 99 tahun, datanglah firman Tuhan begini. Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kamu. Namamu sekarang jangan lagi Abraham, tetapi menjadi Abraham. Dan istrimu Sarai, jangan kamu panggil lagi Sarai, tetapi Sarah. Karena dari dialah aku akan memberkati setiap keturunannya menjadi raja-raja yang besar, menjadi bangsa yang besar. Anak-anak, ketika Abraham mendengar janji Tuhan itu, dalam hati dia ketawa. Hahaha, mana mungkin, aku sudah opa-opa, istriku sudah tua, sudah oma-oma. Kalau secara manusia tidak mungkin punya anak lagi. Tapi kalian tahu, Abraham percaya janji Tuhan. Dia simpan janji itu dan dia percaya. Kalian tahu, setelah tahun depannya, ketika Abraham umur 100 tahun dan istrinya umur 90 tahun, lahirlah seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama Ishak. Nah, kalian tahu, ketika Tuhan berjanji, walaupun secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau kalian terima janji dari mama papa, mungkin mama papa sering lupa, sering tidak menepati janji. Karena mama papa kalian adalah orang yang terbatas. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, kalian tahu, kalau Tuhan berjanji kepada umat pilihannya, Dia pasti menepati janji. Seperti kita juga terima janji Tuhan. Ya, kita juga terima nih janji-janji Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Di dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab banyak sekali perkataan Allah yang akan memberkati kita. Tuhan berjanji akan memberkati kita ketika kita percaya. Misalnya apa? Nih, tante dia punya menyimpan janji Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa itu? Yaitu karena begitu besar cintanya Allah kepada kita, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Nah, ada lagi janjinya Tuhan di dalam Alkitab sini. Siapa yang saat ini ingin pandai, saat ini sudah mau masuk SD, ada yang masuk TK, ada yang masuk TK, ada yang masuk SD, ada yang masuk SMP, sudah mulai besar nih. Aku sudah besar nih, masuk SMP. Ada yang baru sudah masuk SMA. Wah, sekarang sudah mulai sekolah, sudah naik kelas, sudah ada yang naik tingkat menjadi dari SD menjadi SMP, SMP ke SMA, ya. Wah, tante, aku pengen nih menjadi anak yang pandai. Aku pengen menjadi anak yang nilainya bagus-bagus. Di firman Tuhan ada nggak? Ada. Gimana? Baca di dalam Amsal. Nah, di dalam Amsal juga ada tuh
janji Tuhan. Siapa yang mau pandai? Syaratnya apa? 1, takut akan Tuhan. Nah, kalau siapa yang takut akan Tuhan, dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dia belajar dengan sungguh-sungguh, wah, Tuhan pasti berkati. Tante dia, kalau saat ini kan sedang ada corona nih, aku takut. Kemana-mana aku mau takut. Nah, kata firman Tuhan apa? Jangan kamu takut, tetapi kamu harus tetap waspada dan berdoa. Kamu harus taat dengar-dengaran apa yang menjadi kata-kata mama papa kalian. Misalnya mama papa kalian saat ini bilang, kemana-mana harus pakai masker. Enggak tante. Tapi kalian harus saat ini belajar bersabar. Saat ini belajarnya cuma di rumah saja, online. Bosan tante, gak ketemu teman-teman, gak bisa ngobrol, gak bisa main. Tapi firman Tuhan hari ini berkata apa? Bersabar. Kalian tahu, bahkan Tuhan Yesus juga sangat sabar kepada kita. Sabar kenapa? Tuhan Yesus menunggu orang-orang yang berdosa untuk mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan terus pada setiap orang yang berdosa supaya mau datang kepada Tuhan. Ada nggak tuh tante ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu selalu sabar? Ada. Yuk di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Tante dia bacakan. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, Tuhan Yesus itu sabar sampai saat ini masih menunggu orang-orang yang berdosa untuk mau datang, bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Tante harap kalian juga saat ini sudah menerima Tuhan Yesus dan selalu dengar kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, dan percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Seperti Abraham tadi selalu menyimpan firman Tuhan dalam hati dan percaya. Ya, Tante dia harap semuanya menjadi anak-anak yang sabar seperti Abraham, bahkan seperti Tuhan Yesus ya. Ayat hafalan hari ini Tante dia ambil tadi yang 2 Petrus 3 ayat 15. Tante dia akan kasih gerakannya ya. Seperti ini. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sekali lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tante dia harap kita belajar bersabar ya. Kita harus menang bersama Tuhan ya. Tante dia akhiri firman Tuhan hari ini dan kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Kami mau datang, kami mau Tuhan mendengar firman Tuhan, dan kami mau percaya setiap perkataan firman Tuhan. Kami mau belajar bersabar dalam segala hal. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang memiliki hati yang bersabar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati anak-anak, sekolah minggu yang di rumah, dimanapun mereka ada, juga para orang tua, biarlah mereka juga boleh diberkati. Berkati kami guru-guru sekolah minggu yang ada, biarlah semuanya hidup dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kuis minggu ini
Tante Dia akan kasih pertanyaan buat anak yang besar, yaitu sebutkan 4 janji Tuhan kepada Abraham tadi. Ya, kedua, pengalaman pribadi kalian ketika mengiring Tuhan, janji-janji apa saja yang sudah kalian terima. Tulis menjadi kesaksian kecil dari kalian dan kalian bisa kirimkan kepada guru sekolah minggu kalian. Dan untuk anak kecil, kalian bisa hafal ayat hafalan tadi dengan pakai gerakan. Ya, demikian sekolah minggu kita hari ini. Tante Dia, Tante Emil, Tante Tina mohon pamit. Sampai jumpa minggu depan. Salam, Tuhan berkati.